sebenarnya aku mau kuliah di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Samsul. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sekian lama dado berjumpa dengan Samsul ini, rasa-rasanya ada yang kurang. Aku kurang tua. Ya, ada yang kurang dalam hidup abang itu karena lama dado ketemu Samsul. Alhamdulillah Samsul bersedia hadir menjadi bintang tamu abang yang pertama pada kesempatan ini di podcast Andindut. Ya, Ya, abang itu sedikit mengenali Samsul. Samsul dikenal dengan sosok yang sederhana, yang mempunyai impian yang sangat besar. Ini yang membuat pertanyaan bagi abang dan kawan-kawan lainnya. Sehingga Samsul mampu menerobos dunia digital, terutama YouTube, dan alhamdulillah sudah berhasil. Dan ini yang pengen abang tanya-tanya dengan Samsul. Abang nak minta cerita itu dari Samsul. Bagaimana sehingga Samsul bisa terpikir dan terjun di dunia YouTube. Abang minta cerita itu dulu nggak Samsul kan? awal sih, ya biasa lah kan, bahwa setiap manusia punya karakter dan otak berpikir. Jadi bahwa apapun perjalanan yang saya capai itu tidak semesti dari usaha dan pikiran. Tetapi dan ini pasti ada bantuan sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang dorongan, motivasi ataupun sejenis yang mungkin aku bisa belajar prinsip dari mereka bahwa mempertahankan prinsip apapun. Ya, salah satu pernah diartikan dari perkataan setiap apapun yang saya pilih dan setiap apapun yang ada, dan itu harus ada pertahankan sampai mati. Ketika pilihan dan prinsip itu berubah, artinya orang tidak mengukur kan? Artinya orang tidak mengukur bahwa kapasitas orang itu sepadan. Pasti. Yang kedua gitu, perjalanan puncak yang saya capai hari ini, saya anggap itu bukan berat, tetapi bukan sebatas, saya anggap bukan itu sebuah sebuah talent, tetapi ini adalah berkat doanya orang tua. Saya yakin itu. Apapun yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan, dan itu pasti ada doanya orang tua. Awalnya, dulu waktu semester 7, 6 atau 7, bahwa saya mungkin, bahwa kawan-kawan dulu mungkin masih berpikir bahwa digital ini hal yang belum bisa menghasilkan ataupun bisa dulu. Ya, saya pikir dulu mungkin kawan-kawan yang lain masih menjadi manusia konsumtif, masih menikmati bagaimana orang bisa mendapatkan income, bagaimana orang hedon dan happy di dunia digital. Tapi mungkin mereka belum berpikir bahwa ini adalah sumber yang besar dan salah satu dan unemployment ataupun saya sebut dengan pengangguran. Bisa untuk kita di beberapa pengangguran. Tapi waktu itu pikiran Ya, karena gini, abang kenal dari sosok Samsul itu
orang dusun. Ya. Orang dusun lahir di Pulau Buayo, dusun yang salah satu agak jauh dari kota Suralangun. Punya itikat yang baik menuntut ilmu dan kuliah di Bangko. Di satu kampus di Bangko. Sehingga pada akhirnya bukan ilmu kampus yang berkembang abang lihat pada di Samsul kan. Tapi memang dunia ilmu yang dimainkan orang hari ini. Ya salah satu dari sahabat-sahabat yang kuliah dulu, Samsul orang yang sukses di dunia YouTube. Mungkin kawan-kawan, termasuk abang Dewek, Sul, kepengen banyak belajar lah di dunia YouTube ini. Maka abang itu kepengen apa sih resep supaya sukses dunia YouTube nih? Itu. Tapi tidak banyak. Pertama, abang sampaikan bahwa aku tidak menggunakan satu beberapa persen mungkin aku menggunakan. Kenapa saya bilang gitu? Aku kan jurusan ekonomi, walaupun yang berbasis syariah. Paling tidak kampus sedikit mendoktrin pemikiran, mengobrak abrik pikiran, mengarahkan bagaimana ada penghasilan dan income, walaupun secara terselubung, walaupun terang-terangan tidak, dan paling tidak dia mendoktrin kota ini berpikir ada income untuk masa depan, dan gitu seterusnya. Kalau resepnya aku pikir tidak banyak. Tidak banyak tuh ya. Apapun yang dilakukan itu tidak ada lain dan basic. Berarti kuncinya istiqomah. Istiqomah. Setiap perjalanan, ya kan gitu. Tidak mungkin gitu. Setiap menempuh sebuah perjalanan tidak ada rintangan, cobaan kan tidak mungkin. Dan itu dan pasti tidak akan mungkin terjadi pada manusia lain, tidak ada rintangan dalam ketika istiqomah dan tertanam mungkin maybe manusia itu bakal dia akan mendapatkan sebuah jawaban yang mungkin di luar nalarnya, dan Tuhan Allah akan membantu mereka pada saat itu. Dan sekarang berhasil ya. Ya, mungkin sekarang kan sudah terbukti bahwa Samsul itu sudah berhasil di dunia YouTube. Ya, dibilang berhasil juga belum, tapi ya sebuah bonus dari sebuah perjuangan itu, Wayo. Iya. Ya bang, dengar kini Samsul sudah merantau jauh nih ke negeri seberang. Kabar-kabarnya Samsul sudah di Parepare. Sebenarnya apa sih yang ingin Samsul capai? Kuliahlah selesai. Gini loh, kuliahlah selesai. Pekerjaan sudah mantap. Jadi konten kreator, penghasilan sudah luar biasa. Abang yakin penghasilan Samsul di YouTube ini sudah luar biasa. Sudah mengalahi kawan-kawan yang angkatan Samsul, mungkin sudah mengalahi yang pekerja kantoran hari ini dengan gaji YouTube Samsul. Nah, sekarang abang dapat kabar Samsul sudah merantau pula ke Jawa Timur kan, tepatnya di Parepare. Sebenarnya apa yang ingin Samsul cari? Apa yang ingin Samsul capai? Apakah dengan penghasilan YouTube hari ini belum cukup? Cukup, Pak. Bukan. Jadi manusia ini kan tidak pernah puas ya? Terkadang manusia ini kan tidak puas dengan perjalanan yang dia dapat. Dengan konteks yang bersifat positif. Siap. Artinya bukan bersifat yang negatif, artinya dapatkan 100 hari, besok mendapat ya 200 dan sebagainya. Dan itu tidak berpikir ke arah sana. Tapi begini, artinya gini, Pak. Otak aku terdoktrin. Ya, aku bukan pembaca buku, Pak. Tapi secara langsung otak aku terdoktrin buku, Pak. Bahwa sumber penghasilan itu tidak dihasilkan dengan yang aku rasakan tadi, sebatas kerja keras itu saja. Tetapi
dihasilkan dengan knowledge, dengan ilmu kan. Ya kalau kita kembali runut beberapa sejarah, mungkin itu yang berdoktrin otak. Ya kita baca di buku Rum 3 mungkin. Nah, di situ jelas bahwa perubahan peradaban hari ini, pikiran manusia itu terdoktrin hanya mencari dunia saja, duit dan duit. Itu kiblatnya Eropa, kiblatnya Amerika waktu itu. Ya kalau tidak salah kiblatnya Eropa. Tetapi kalau kita runut sebelumnya, bahwa knowledge yang lebih penting dan bakal diturun, dan itu pasti diturun oleh dunia kan? Orang-orang seperti para sahabat, para ilmuwan Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu kan orang-orang ilmuwan hebat. Apa yang membuat, yang menjadi motivasi Samsul sehingga yang pada awalnya seorang mahasiswa biasa yang terjun langsung ke dunia YouTube dan alhamdulillah berhasil. Sekarang kabarnya Samsul sudah di Parepare, Jawa Timur. Betul tuh, Sul? Kabar tuh, Sul, ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Apa yang membuat motivasi Samsul sehingga Samsul rela pergi jauh-jauh, meninggalkan orang tua di dusun, yang jelas menuntut ilmu, dan apa yang menjadi motivasi Samsul, dan apa target yang ingin Samsul capai? Oke. Yang pertama, aku harus menggapai cita-cita, harus menggapai impian. Terlebih impian ini memang tertuju kepada orang tua. Seterusnya, bahwa aku tidak akan zaman muda ini mengumpulkan harta, belum saatnya untuk mengumpulkan duit. Lebih baik investasikan duit aku hari ini kepada knowledge, pada ilmu yang harus aku gapai. Kita lari kepada beberapa sebab, bahwa ya dari zaman Rasulullah itu bukan harta ini, tetapi knowledge yang dinomorduakan, baru diikuti oleh knowledge-nya apa, Sul? Kalau bahasa kita bangkone apa, Sul, knowledge-nya? knowledge itu ilmu, Pak. Oh, ilmu. Pengetahuan. Ya karena Itu jelas, gini, Pak. penonton abang ini banyak orang dusun. Yang belum paham dan belum mengerti dengan bahasa-bahasa itu kan. Maka abang perjelaskan tadi apa itu knowledge itu. Knowledge itu pengetahuan. Ya dari dulu kan, ya boleh kita buka sejarah. Orang-orang yang mampu survive, orang-orang yang mampu bertahan, itu orang-orang yang memang secara analisanya tajam, secara knowledge dan pengetahuannya baik. Ya di zaman Harun ar-Rasyid kita mungkin tahu, ada orang yang digelar dengan waktu itu, zaman itu digelar dengan gila baca. Orang tidak berpikir mencari dunia dan duit. Secara tidak langsung dulu, secara tidak sadar. Dulu peradaban yang paling besar itu zaman itu, bahkan mengalahkan zaman sekarang hari ini memang. Bahwa itu yang mendoktrin otak, bahwa menggapaikan cita-cita dan impian, apapun itu demi kepentingan ilmu dan jalan arah yang aku ambil dan langkahku. Kalau aku harus mengumpulkan harta hari, ya mungkin tidak produktif, bagiku tidak terlalu bagus bagiku untuk perjalanan. Tapi bagaimana menginvestasikan duit ini kepada knowledge, kepada. Jadi mohon maaf Sul, Bang potong Sul. Dalam perjalanan Samsul di negeri seberang hari ini, apa yang menjadi rintangan
yang menjadi hambatan dan mungkin yang menjadi halangan yang paling berat sehingga Samsul pernah tidak untuk kembali berpikir udah aku balik ke belakang gitu. Ada tidak kira-kira itu di dalam perjalanan Samsul ini? Dan itu pasti ada. Mungkin setiap manusia mungkin mempunyai firasat dan nalar yang berbeda, tapi punya semangat mungkin yang menurun. Aku ya tak lebih orang tua sih, dan itu ya meninggal cukup jauh kan. Kita meninggalkan orang tua dari pulau yang Sumatera ke pulau yang berbeda, dan itu mungkin ya cobaan yang paling berat juga, dan meninggalkan orang tua dan di usia yang sangat rentan. Itu cobaan. Jadi balik lagi dengan pertanyaan abang tadi, apa nian yang pengen Samsul capai? Nah, ya ini kan masih dalam usaha, Pak. Sebenarnya aku mau kuliah di Eropa, yang mudah-mudahan itu dapat, dan juga batasnya dan ya, waktu transit kemarin belajar bahasa Inggris untuk kuliah sebuah di Eropa. Apa motivasi bahwa kita tidak dipungkiri sih bahwa peradaban hari ini tuh di Eropa, bahwa sumbernya ilmu itu di Eropa sudah berkembang. Kalau dulu memang diadol ya di Spanyol, di Timur Tengah, ya waktu di kepemimpinan Harun al-Rashid, ya dulu memang peradaban bisa. Kalau sekarang sudah berpindah ke Eropa, mau tak mau kita berebut kembali, ambil kembali bahwa ilmu peradaban ini kita tarik kembali dengan knowledge. Mereka yang punya kemampuan ilmuwan yang hebat, orang-orang Eropa yang mempunyai kemampuan yang hebat hari ini, mereka mengambil sumbernya dari orang-orang kita, dari kepemimpinan Harun al-Rashid yang menemu batu, yang menemu kertas. Waktu itu Eropa masih gelap dan sudah tidak tahu apa-apa. Tapi di Spanyol, di Andalusia itu sudah besar. Nah itu yang membuat aku harus ke sana. Jadi apa terkait Samsul ini pengen kuliah S2, melanjutkan studinya di Afrika. Ya di Eropa lah. Oh, di Eropa ya. Suatu kebanggaan lah bagi abang. Pikir gini, dunia hari ini abang rasa memang tidak ada batasnya. Yang dulu mungkin pendidikan tinggi itu hanya berhak dimiliki oleh orang-orang yang notabene punya ekonomi tinggi. Nah, jadi abang ambil kesimpulan dengan perjalanannya Samsul, dengan ceritanya Samsul, bahwa budak anak-anak dusun, anak-anak desa, hari ini sudah punya hak yang sama. Orang-orang yang ekonominya bawah, hari ini sudah punya hak yang sama dengan orang-orang yang punya ekonominya tinggi untuk mengejar studi-studi yang lebih tinggi pula. Berarti hari ini tidak ada batas lagi. Analisa abang seperti itu, mendengar dari cerita Samsul ini kan. Karena abang tahu bahwa Samsul ini bukan seorang manusia yang lahir dari rahimnya orang kaya, tidak. Abang tahu ekonomi Samsul. Abang tahu bagaimana perjalanan Samsul ketika kuliah, kebetulan dulu pernah serempak. Dan alhamdulillah hari ini dengan kesungguhan dan cita-cita itu, Samsul sudah melalui berapa anak takak tanggo itu,
untuk mencapai impian yang salah satu mungkin melanjutkan studi di dunia apa tadi Afrika ya. Ya Eropa, Pak. Eropa itu. Mungkin ini jadi memang jadi motivasi kawan-kawan yang tinggal di dusun, Nah, maka abang tuh tertarik untuk ngobrol itu dengan Samsul, perjalanan hidup Samsul, dan proses hidup yang sampai hari ini masih berproses. Maka abang tertarik itu gitu. Maka abang berterima kasih karena Samsul mau hadir menjadi tamu abang kali ini kan. Apa karena Samsul punya apa? Punya calon di apa situ? Calon ini. Ya. Ya mungkin karena masih bujangan kan? Enggak lah, Pak. Apa? La nikah? Belum, Pak. Belum ya? Kita harus secara produktif. Umur ini harus digunakan sebaik mungkin. Paling tidak ketika di hadapan Tuhan tidak malu-maluin. Iya. Ketika umur yang kita gunakan tidak secara produktif, otomatis kita kadang Tuhan malu. itu Pak. Biarlah umur terlampau menua, asal tidak badan dan otak terlampau muda. Iya. Otak yang lebih dulu baru dibagi dengan badan. Lalu itu persoalan nikah, ya santai saja. Besok. Apa memang Samsul sudah tidak tertarik lagi untuk tinggal di Jambi ini, untuk balik ke Jambi ini? Aku cinta ya Allah, begitu aja. Tapi balik ini kan tidak seorang anak muda yang punya cita-cita, mereka terkumpul di daerah, bisanya bukan berarti mengkecilkan, tetapi kita tahu Pak, Pulau Jawa adalah kelas nomor tempatnya ilmu, tempatnya gudangnya ilmu, tempatnya kita mengambil paham itu, memahami cara mereka menjadi terharu Abang Sul. Terharu mendengar. Karena gini, selama ini Abang kan masih terpikir seperti ini. Yang gila-gilaan mencapai studi tinggi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang kalau boleh dikatakan anak kolomrat kan. Dan ketika abang mendengar dari kisah perjalanan Samsul, rupanya yang berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu tidak hanya anak kolomrat. Maka abang sangat tertarik ini, mudah-mudahan cerita ini menjadi motivasi lah buat kawan-kawan yang notabene-nya masih tinggal di dusun, orang dusun asli, yang mungkin persepsinya masih berpikir bahwa sekolah tinggi atau untuk mencapai pendidikan tinggi itu hanya khusus untuk orang-orang yang punya ekonomi tinggi pula. Nah, mudah-mudahan cerita Samsul ini menjadi motivasi buat kawan-kawan yang masih tinggal di dusun. Jadi Sul, sekarang ini apalah aktivitas sehari-hari Samsul di Pare-Pare kini? Kami biasa melakukan belajar bahasa Inggris, speaking, belajar grammar, ya sekitar dengan banyak dari kawan-kawan seperti ini.
Bang, dari pagi belajar sampai lagi pada malam. Kita lepas dari semua mas. Jadi sudah berapa lama semenjak Samsul merantau ke Pulau Jawa itu? Sudah berapa lama udah balik? Tidak ada balik ke kampung halaman nih. Ini kan aku kan berangkat yang kedua kan. Dulu kalau nggak salah berangkat pertama sebelum Ramadan tahun lalu. Kalau nggak salah sampai 4 bulan dan tunggu pulang selesaikan ke sana. Seterusnya berangkat lagi ke Mare sampai hari ini. Kalau nggak salah 3 bulan lebih. Kalau yang akumulatif dari semua 7 lah. Oh, dari Bangko, dari Jambi berangkat DDW atau rombongan? Cewek lah. DDW ya. Itu yang membuat salut ini kan. Memang punya tekad anak dusun yang gilo ini nih. Abang pikir ini seperti itu. Anak Samsur ini adalah orang dusun yang gilo. Karena jarang yang abang ketemu khususnya di dusun abang lah, yang punya tekad, yang punya darah juang yang luar biasa itu belum pernah, jarang abang ketemu. Mudah-mudahan melalui podcast Andi Indut ini termotivasi lah orang-orang dusun-dusun, khususnya dusun abang kan. Dan memang manusia harus berpikir gila, Wak. karena apakah hanya berpikir gila atau memang harus jadi orang gila nih? Harus berpikir gila. Oh, bukan gila aja secara fisik dan lain sebagainya, harus berpikir. Karena aku pernah discuss di diskusi kawan-kawan bare ini memang kita harus berpikir dulu. Kita harus berpikir dulu. Karena orang-orang yang mereka yang berpikir gila, mereka mungkin punya keberanian dan mampu menerobos ruang dari ketakutan dalam berpikir. Karena kecerdasan kemampuan mereka, kecerdasan di atas rata-rata, mungkin mereka belum sanggup untuk menerobos ketakutan. Tapi di ruang kita yang bodoh, kita punya kelebihan dikasih Allah, diberikan Allah untuk menerobos ruang ketakutan. Ya maksudnya sebatas itu sih. Semua orang sukses itu mampu untuk menerobos ketakutan, tapi kayak gitu, Pak. Iya. Kalau bahasa kami sih kok no perfect, nobody is perfect. Ya karena the best, you will get the best. tidak semua orang kan yang bisa mengelola pikiran itu menjadi pikiran gilo kan. Ya. Salah satu kawan-kawan abang yang Samsul yang abang lihat yang punya pikiran gilo itu. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang ingin Samsul lakukan? Yang ingin Samsul capai dalam waktu dekat? Tujuanku sini satu. Yang pertama belajar, yang kedua yang mengambil tes Google. Tadi itu salah satu syarat untuk dapat yang kedua yang lain. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga butuh IELTS dan lain sebagainya sebagai syarat. Ya mudah-mudahan. Apa yang membuat Samsul betah di situ? Yang buat betah itu pertama orangnya banyak. Orang banyak ya. Karena berbagai macam kampus, berbagai macam daerah itu datang ke Kalimantan, Sulawesi, Jambi,
Batam, dan lain sebagainya, Papua, mereka di daerah timur, mereka semua berkumpul dan datang belajar. Dan itu juga menumbuhkan semangat yang dulu semangat kurang, dan hari ini tambah berkat dan motivasi mereka. Mereka ya perjuangannya mereka cukup berat, karena kami diskusi tentang tempat mereka sampai ke tanah Jawa, kebutuhan apa, goalnya apa, dan itu menjadi motivasi. Mereka luar biasa. Itu yang buat betah. Itu buat betah ya. Yang dalam tanda kutip penghibur pribadi ada di situ. Sampai saat ini belum ya. Oh, luar biasa mampu. Terima kasih Sul. Mungkin pembahasan kita hari ini Abang ucapkan terima kasih dengan Samsul yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan Abang selaku tamu di podcastnya Andindut. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kawan-kawan yang ada di dusun, buat kawan-kawan yang mempunyai ekonomi lemah, untuk terus giat dan berusaha mengejar dan mencapai impiannya. Terakhir Sul, Abang minta motivasi lah dari Samsul buat anak-anak muda yang ada di dusun khususnya. Pertama, motivasinya bagaimana mereka harus giat belajar. Dan yang kedua, bagaimana anak dusun ini memang aktif dan kreatif, terutama di dunia digital. Karena peluang hari ini sesuai dengan zamannya sudah 4.0 kata orang kan. Mudah-mudahan anak dusun ini mampu dan sanggup menciptakan konten-konten kreator, ide-ide yang kreatif dan bisa berkarir di dunia digital ini. Minta punya sebuah motivasi dari Samsul sebagai penutup. Ada satu slogan yang sampai hari ini dipakai. Nobody is perfect. You will do the best. You will get. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi lakukan yang terbaik. Kamu akan mendapatkan yang terbaik. Seterusnya yang berkaitan dunia ini, kita tidak bisa mengelak kemampuan kita untuk mendapatkan apapun di dunia digital itu sebenarnya semakin mudah. Dunia digital, blogger, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita ketinggalan oleh zaman. Jangan sampai anak-anak muda hari ini seperti saya ketinggalan oleh zaman yang akan menerpa kita hari ini. Tapi satu hal, dengan pernah melangkah dan melangkah. Ketika kita sudah merasakan melangkah dan mengambil resiko, artinya kita sudah gagal kan? Saya pikir lakukan yang dan tidak ada manusia dia akan dapatkan dari hasil yang dia lakukan terbaik. Begitu. Oke Sob, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita masih bisa berjumpa di agenda-agenda selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Samsul. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.